Oke, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan perhitungan farmasi ya, khususnya untuk ekstrak bahan alam gitu ya. Nah, saya yakin buat teman-teman yang mengambil mata kuliah perhitungan farmasi tentu sudah mendapatkan mata kuliah botani farmasi dan juga farmakognosi fitokimia gitu ya. Jadi setidaknya ini eh, sedikit membantu gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pemanfaatan bahan alam di dunia ini cukup tinggi gitu ya. Tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga di sebagian besar dunia juga gitu ya. Bahkan di Amerika pun juga ya terbukti di USPNF gitu ya, ada beberapa standarisasi terhadap bahan-bahan alam yang memang digunakan di sana gitu ya. Contohnya ginkgo biloba, ginseng, terus ada juga belladonna. Nah, itu menunjukkan bahwa pemanfaatan bahan alam itu masih cukup tinggi juga gitu. Nah, dalam perhitungan yang berkaitan dengan ekstrak bahan alam gitu ya, kita perlu mengenal dulu ada istilah di sini yang namanya bahan dalam bentuk utuh gitu ya. Nah, suatu bahan dalam bentuk utuh ini ya dia bisa berupa suatu tanamannya ya, tanaman segar atau bahan dari atau apa ya bagian dari tanaman yang masih segar seperti misalnya daun yang baru dipetik atau buah yang baru dipetik gitu ya, atau bisa juga dalam bentuk yang sudah dikeringkan atau sering kita sebut dengan istilah simplicia ya. Nah, bahan dalam bentuk utuh ini kemudian akan diekstrak ya melalui proses ekstraksi, bisa dengan maserasi, perkolasi, ataupun metode lain yang sesuai gitu ya, sehingga nanti diperoleh suatu ekstrak gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri memang istilah umumnya hanya dinyatakan sebagai ekstrak gitu. Nah, ekstrak di sini nanti biasanya akan mengandung suatu bahan aktif ya, bahan aktif dari tanaman tersebut. Ada yang spesifik ya, ada juga yang tidak gitu ya. Nah, di sini biasanya beberapa kandungan umum dari suatu bahan alam seperti alkaloid, glikosida, tanin, flavonoid, dan juga masih banyak lagi. Nah, tadi di Indonesia memang hanya diistilahkan sebagai suatu ekstrak gitu ya. Namun sebenarnya ada beberapa pembagian istilah gitu ya. Ada beberapa hasil dari proses ekstraksi. Yang pertama ada yang namanya ekstrak ya, di mana ekstrak di sini lebih merujuk pada suatu hasil ekstraksi yang berbentuk padatan atau suatu bentuk semi padat atau dia dalam bentuk ekstrak kental seperti itu. Nah, biasanya memang ekstrak ini memiliki kepekatan 2 sampai 6 kali ya dibandingkan dengan bahan utuhnya gitu ya. Jadi ekstraknya punya kepekatan bisa 2 sampai 6 kali dibandingkan dengan bahan utuhnya. Nah, di sini konsentrasinya bisa juga dinyatakan dalam persen gitu ya, misalnya 200%, 300%, seperti itu. Nah, contoh beberapa ekstrak yang sudah ada standarisasinya, misalnya di sini ekstrak belladon, ekstrak ginseng, dan juga ekstrak ginkgo biloba. Nah, kemudian sebenarnya ada juga istilah fluid extract atau ekstrak cair ya. Dari namanya saja sudah terlihat bahwa ini bentuknya adalah cair. Nah, fluid extract ini merupakan suatu bentuk ekstrak cair ya, di mana hasil ekstrak cair ini sudah mengalami penyesuaian sehingga konsentrasi akhir dari larutan ekstrak atau cairan ekstrak yang kita peroleh ini ya, konsentrasinya setiap 1 ml fluid ekstrak itu setara dengan konsentrasi zat aktifnya di dalam 1 gram bahan utuh. Ya, jadi kalau misalnya saya punya 1 gram belladonna gitu ya, belladonna daun gitu ya, daun belladon. Saya punya 1 gram daun belladon. Misalnya setiap 1 gram daun belladon itu mengandung 2 mg zat aktif ya, 2 mg zat aktif. Nah, maka kalau saya punya 1 ml fluid ekstrak itu dia juga akan mengandung sama ya dengan 1 gram bahan utuh ya. Jadi 1 ml fluid ekstrak akan mengandung 2 mg zat aktif setara dengan 1 gram bahan utuh yang juga sama-sama mengandung 2 mg zat aktif gitu ya. Jadi memang bisa dilakukan pengenceran atau pemekatan gitu ya ketika kita membuat ekstraknya gitu ya. Dilakukan pengenceran atau pemekatan sehingga diperoleh konsentrasi yang sama.
Kemudian ada juga hasil ekstraksi berupa tinktur. Nah, kalau tinktur ini bisa merupakan larutan alkoholik atau larutan hidroalkohol gitu ya, yang disiapkan dari bahan alam ya, atau bahan utuh tadi, bisa simplisia ataupun bahan segar ya. Nah, untuk tinktur sendiri ada 3 kategori ya. Ada kategori tinktur obat poten, kategori tinktur obat non poten, dan juga kategori buah atau perisa. Nah, di sini ada perbedaan, ini saya salah tulis, sorry. Kalau obat poten ya, kalau untuk obat poten itu sendiri ya, itu menyatakan bahwa larutan tinktur tersebut diperoleh dari 10 gram bahan utuh ya. Jadi setiap 100 ml tinktur itu dibuat dari 100 gram bahan utuh. Sedangkan untuk obat yang non poten itu untuk 100 ml tinktur dibutuhkan 20 gram bahan utuh gitu ya. Sedangkan untuk buah atau perisa itu dilakukan dengan 50 gram bahan utuh setiap 100 ml tinktur ya. Nah, kemudian di sini ada contoh perhitungan gitu ya untuk mencari jadi berapa banyak kandungan bahan aktif atau bermanfaat dari suatu ekstrak ya. Nah, di sini dicontohkan misalnya nih kita punya suatu simplisia gitu ya. Diketahui bahwa setiap 1 gram simplisia akan mengandung 1 mg bahan aktif ya. 1 mg bahan aktif ya. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan konsentrasi bahan aktif di dalam miligram per gram atau miligram per mililiter pada suatu ekstrak cair, ekstrak 400% dan juga tinktur poten. Nah, di sini tadi kesetaraannya adalah 1 gram simplisia mengandung 1 mg bahan aktif ya. Jadi kalau digambarkan di sini misalnya saya punya 100 gram simplisia atau tadi ya bahan utuh tadi ya, maka saya akan punya 100 mg bahan aktif ya kan, saya akan punya 100 mg bahan aktif. Nah, kemudian untuk yang pertama kita hitung berapa konsentrasi bahan aktif di dalam suatu ekstrak cair. Nah, kalau kita ingat kembali bahwa definisi dari ekstrak cair itu merujuk pada suatu cairan larutan di mana setiap 1 ml ekstrak cair itu setara dengan kandungan zat aktif di dalam 1 gram bahan utuh. Ya, crude drug itu bahan utuhnya. Jadi, karena kita sudah ketahui bahwa setiap 1 gram bahan utuh itu mengandung 1 mg bahan aktif tadi ya. 1 mg bahan aktif per 1 gram bahan utuh ya. Maka di sini juga setara ya. 1 mg bahan aktif per 1 ml fluid ekstrak atau ekstrak cair. Ya. Itu untuk yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua, berapa kandungan bahan aktif di dalam ekstrak 400%. Nah, kalau 400% tadi berarti kan 4 kali lipat ya kandungannya ya. Jadi kalau tadi kita ingat kembali tentang ekstrak, yaitu kekuatan obatnya bisa 2-6 kali lebih banyak daripada bahan utuhnya. Nah, di sini kalau 400% berarti kan yang 4 kali. Nah, tadi ini pakai konsep rasio sama rasio proporsi yang sudah kita pelajari di awal semester dulu ya. Kalau 1 gram itu akan mengandung 1 mg bahan aktif ya. Ini kan 4 kali lipatnya ya. Berarti tinggal dikalikan 4, kita akan memperoleh 4 mg bahan aktif ya di dalam suatu ekstrak 400%. Kemudian bagaimana dengan tinktur poten gitu ya. Nah, tadi kalau kita ingat di
bagian slide sebelumnya ya ada dijelaskan bahwa tinctur poten itu diperoleh dari 10 gram bahan utuh ya per 100 ml dari tinctur. Ya kan? Nah, di sini kita juga pakai konsep rasio proporsi. Nah, berarti ya, kalau tadi dalam 100 ml tinctur kita butuh 10 gram dari bahan utuh, ya kan? Nah, kita hitung di rasio proporsinya ya, bahwa setiap 0,1 gram itu akan digunakan untuk 1 ml. Ya, jadi kan ini dimintanya dalam satuan miligram per mili ya. Jadi kalau misalnya 10 gram di sini per 100 mili kita konversikan ke bawah gitu ya. Jadinya per mililiter. Kalau yang di atas dibagi 100, di bawah juga dibagi 100. Jadi 0,1 gram. Nah, setiap 0,1 gram bahan utuh itu setara dengan berapa miligram bahan aktif ya. 1 ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan konsentrasi bahan aktifnya adalah 0,1 mg. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini jika diketahui bahwa suatu konsentrasi dari tinctur belladon adalah 0,6 ml, di mana tinctur belladon ini tadi masuk dalam kategori yang poten, ya. Nah, kemudian diminta menentukan ekivalensi dosis konsentrasi dari bahan utuh daun belladonna, belladonna ekstrak cair, dan juga ekstrak belladon 400%. Nah, jadi pertama kita hitung dulu ya. Kita ketahui bahwa untuk tinctur yang poten ya, di dalam 100 ml itu akan mengandung 100 gram dari bahan utuh gitu ya. Nah, jadi kita hitung pakai konsep rasio proporsi gitu ya. Tadi di mana 100 ml itu adalah volume tincturnya. Kemudian kita juga ketahui bahwa untuk mendapatkan 100 ml tinctur belladon itu dibutuhkan 10 gram bahan utuh ya. Nah, kemudian konsentrasi tinctur yang kita punya adalah 0,6 ml ya. Jadi berapa banyak bahan utuh yang dibutuhkan? Maka jawabannya adalah 0,06 gram itu untuk bahan utuh daun belladon yang kita gunakan. Nah, kemudian berapa konsentrasi atau ekivalensi dosis dari ekstrak cair ya. Nah, diingat kembali bahwa setiap 1 ml ekstrak cair itu akan mengandung bahan aktif yang sama dengan 1 gram bahan utuh. Ya, tadi kan kesetaraannya kan 1 gram bahan utuh setara dengan 1 ml ekstrak cair. Nah, kalau bahan utuh kita tadi kan 0,06 gram ya. Maka berapa mililiter ekstrak cairnya ya, konversi juga ya, rasio proporsi juga kita peroleh 0,06 ml untuk ekstrak cair. Ya. Atau kalau di sini kan kita juga ketahui bahwa ekstrak cair kita itu memiliki konsentrasi 10 kali lipat lebih tinggi ya daripada si poten tincturnya gitu ya. Nah, maka di sini bisa dikalikan dengan 1/10. Kemudian ekivalensi dengan ekstrak belladon 400%. Nah, kalau 400% tadi berarti kan punya konsentrasi 4 kali lipat dibandingkan dengan bahan utuhnya. Ya, maka tadi kalau bahan utuhnya itu 0,06 gram gitu ya. Nah, bisa kita kalikan itu dengan 1/4. Maka kita peroleh konsentrasinya adalah 0,015 gram atau 0,015 gram atau 15 mg. Itu adalah
ekivalensi di dalam ekstrak beladon 400%. Nah, kemudian mungkin pada saat kuliah farmakognosi fitokimia bukan sedikit ya, sering juga menghitung tentang rendemen gitu ya. Dimana rendemen itu lebih menyatakan perolehan kembali suatu ekstrak gitu ya. Jadi ketika kita melakukan ekstraksi dari sekian kilogram atau sekian gram bahan kering, kemudian kalian rendam gitu ya, setelah diperoleh ekstrak, berapa perolehan kembali ekstraknya. Gitu ya, persen rendemen dihitung dari jumlah berat ekstrak yang kalian hasilkan. Ya, di sini dalam satuan gram dibagi dengan jumlah berat kering simplisia yang kalian gunakan berapa. Gitu ya, dalam gram juga. Kemudian dikalikan 100%, maka akan diperoleh persen rendemennya. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari perhitungan yang berkaitan dengan ekstrak bahan alam. Untuk selanjutnya di sini ada 11 soal latihan, kita bisa kerjakan bersama-sama. Nanti seperti biasa jangan lupa dikerjakan di kertas, kemudian dikirim di grup WA, kita bahas bareng-bareng di grup WA. Gitu ya, terima kasih.